Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Grid Auto. Dan yes, kita masih dalam rangkaian Grid Auto Innova Zenix Max Experience. Dan di belakang kami ini sudah ada serangkaian mobil-mobil Innova. Dan kita pengen mengulas sejarahnya gitu ya. Sebelum sampai Innova Zenix ini ya, Kijang Innova Zenix, jadi dia memang punya tahapan yang cukup panjang, Bu. Ya. Dulu memang dari tahun 70-an nama Kijang, tapi sebetulnya nama Innova itu dia baru muncul di era tahun 2000 ya, 2004 lah ya. Iya, 2004. Dan di era Innova ini, dia Kijang ini jadi evolusinya semakin besar, semakin masif ya. Nggak hanya berubah dari sasisnya, tapi juga dari teknologi dan juga kenyamanannya, Mas. Yes. Betul, dan kita sekarang pengen ngulas teman-teman. Kira-kira nih, sampai di titik ini Zenix dengan segala kecanggihannya termasuk mesin hybrid, Betul. itu kan memang mengalami banyak evolusi yang tadi Rehan bilang, mulai dari sasisnya, modelnya, termasuk fitur-fiturnya. Dan sekarang kita pengen ngebahas secara detail sejarah khususnya Innova. Karena Innova teman-teman itu adalah fase di mana Kijang itu mengalami evolusi yang cukup besar ya. Paling krusial kan, paling fundamental. Dan teman-teman, Kijang itu kita tahu bahwa menjadi contoh produk di Indonesia yang laku tuh kayak gimana sih mobil? Iya, bener, yang muat banyak misalnya, yang gampang dirawat, yang tahan banting, dan yang salah satu hal yang paling seksi dari Kijang adalah harga jualnya tuh paling bertahan. Salah satu mobil yang paling bertahan yang ada di Indonesia sampai saat ini. Gitu. Dan sekarang kita pengen cerita ke teman-teman tentang sejarahnya. Kita pengen kasih tahu dengan segala ubahannya, kira-kira ada evolusi apa aja dari setiap generasi, terutama Kijang Innova. Yes. Ya, gitu. Ini adalah alasannya. Dan kita mulai dari Innova generasi pertama, teman-teman. Jadi ini adalah ini tonggak sejarah dari sebuah nama Innova. Betul sekali. Dari yang tadinya nama Kijang ya. Pertama kali Kijang ada embel-embel Innova ya di generasinya dia. Ini pertama kali tahun 2004 ya, 2004 akhir ya. Tapi akhir teman-teman, karena yang awal masih yang kapsul masih ada Krista gitu-gitu ya. Nah, ini kita tahu bahwa secara profile gitu ya jauh berbeda teman-teman. Kita tahu bahwa kalau windshield yang Kijang kapsul masih lumayan tegak kacanya. Sementara ini dari ujung bonnet sampai ujung windshield yang di atas itu kayak satu kesatuan. Jadi secara aerodinamika dia bagus banget. Dan di Innova ini juga, Bowie, ini juga dia berbagi platform sama Hilux dan juga Fortuner. IMV. Apa IMV, Han? International Multipurpose Vehicle. Dia berbagi sasis platform dengan Hilux dan Fortuner. Secara keseluruhan memang tampangnya berubah total, sasisnya juga berubah total, dan mesinnya. Gitu. Tapi by the way, teman-teman, kita mesti berterima kasih dulu sama Indigo Auto karena ini mereka yang membantu kami untuk mengadakan semua Innova ini nih. Ini hampir lengkap nih. Jadi dari Indigo awal sampai yang Reborn ya. Iya. Jadi Indigo Auto teman-teman itu showroom mobil yang pilihannya tuh banyak banget. Adanya di Base Auto. Gading Serpong ya. Mungkin kalau buat teman-teman yang pengen cari Innova juga, itu bisa ke sana. Dan nggak hanya Innova doang cuma Innova, Dan banyak ya. Di sana ada Cherokee Sport, kalau ada Land Cruiser, ada Kijang kapsul juga. Ada Kijang kapsul teman-teman. Tapi emang secara kualitas masih kinyis-kinyis banget. Kinyis banget itu. Dan memang kalau udah ke sana pasti ngilernya banyak, banyak yang pengen dibeli soalnya. Bahkan ada motor juga. Oh iya, ada motor juga teman-teman, termasuk motor-motor yang langka kayak dua tak itu. NSR, RR 2 tak. Oke, balik lagi, ini jadi di Innova teman-teman itu ada 3 pilihan mesin. Bensin ada 2, 1 TR dan 2 TR, kemudian ini 2 KD, turbo diesel. Ini yang diesel ya Bang Reza? Ini tipe V diesel. Nah, soal tipe juga teman-teman, itu juga ada perubahan nomenklatur dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kan SX, SGX,
SSX, SSX, LSX. Ada Krista juga. Ada Krista, Krista ada juga. Rangga juga. Ada Rangga yang short ya, Iya. kalau Krista yang long. Dan kemudian ada pilihan bodi dengan sasis pendek atau sasis panjang, ada S, ada L gitu kan ya. Tapi kalau di zaman dia itu semua udah satu. Sudah. Hanya Nggak ada satu panjang pilihan. pendek Ada- lagi, cuma satu pilihan. ada panjang Iya, pendek dan lagi. termasuk nomenklaturnya udah nggak pakai SX, SSX dan SGX, melainkan yang pendek gitu ya. Iya. Melainkan langsung ke Tipe E, G, G dan dan V. V. V ini adalah yang paling mewah. Dan Ada di, lagi. dan di atasnya V dia Luxury. V, bukan Riz, yang V yang 27. Oh iya. Itu jadi Kijang Sport. Kijang Sport itu di mesin TR series yang 2 TR. Sorry, Satu T. 1 Dua TR. enggak. TR dong. 2 TR, bener. Karena Iya benar, 2 2 TR. 2 TR 2700 cc dan Itu mesinnya sampai sekarang loh. sampai sekarang. Jadi Jadi pakai di Fortuner. ya. Tapi di Fortuner, bensin. iya. bensin. Berarti kalau sekarang SRZ ya. SRZ. dan itu sebenarnya mesinnya memang kenceng kan. Cuma karena harganya terlalu mahal waktu itu kan. Yang bensin yang 2000 cc yang V itu di sekitar 200 jutaan kecil. Sementara yang bensin 2700 cc yang V itu 270 jutaan tuh. Gue inget price listnya. Dan jadi yang, langka yang tuh gue mobil. inget price list mahal. Ya itu jadi langka ya, karena Iya. memang secara penjualannya nggak banyak ya. Iya, dan ini yang diesel nih Bang Rais. Ini nih Han. Laku sampai sekarang, harganya bertahan. Itu dia. Ini kalau kita ngomongin dibandingkan sama yang bensin gitu, ini jauh lebih bertahan. Bahkan harganya suka gelap, Win. Iya. Gelap. Gimana kalau gelap? Jadi kalau lagi mau beli nggak kelihatan apa-apa karena gelap. Enggak, itu karena merem ya. Tapi sebetulnya, intinya iya. ini mungkin kita bisa nih nemuin Innova V diesel di tahun ini 180-190 Ini juta tahun bisa ada yang 2008. beli. Tahun 2008 sekitar Iya. 180 sampai 190 juta. Bisa ada yang beli Bisa ada yang beli. karena sebegitu kuatnya harga Innova jual ya. kembalinya. Gitu. Ini generasi pertama Bang Rais. Generasi pertama. Lanjut ke yang generasi kedua. Tapi Oh, sebelumnya ada ini Riz, ada Facelift. dulu. Jadi di 2008 pertengahan atau akhir gitu ya, dia Iya. ada facelift, tapi nggak terlalu signifikan sih. Jadi memang bagian grillnya aja dia jadi ada tambahan kayak dual Dua chrome gitu, gitu ya. Iya. Sisanya masih sama, lampunya paling lampu belakangnya agak beda dikit. Dan di tahun itu ada varian J. Varian J. Jadi kalau yang awalnya E paling bawah, Iya. ini J. Jadi yang apa ya? Basic, paling basic banget. basic Ya banget. itu ya. sebenarnya lebih ke arah ini sih, yang kita pahami J itu lebih ke arah fleet teman-teman, Fleet, betul. lebih ke misalnya Biasanya mobil mobil operasional operasional, atau iya. armada gitu ya. Tapi Benar. intinya penambahan varian itu untuk memenuhi kebutuhan calon pembeli yang beli dalam jumlah banyak, Yes. karena harganya sangat amat murah, Iya, betul. lebih murah dari yang E kan. Iya. Gitu. Ini gue dicipratin. Lanjut. Ini jadi Selanjutnya ini facelift berikutnya. AN40 ya? Ya. Masih sama kayak yang sebelumnya sih, tapi facelift. Dan ini adalah facelift kedua ya. Nah ini sebenarnya gue suka banget sama yang ini nih Riz. Betul, gua Dibanding setuju. sama yang setelahnya, Bener. yang barong, ini grillnya malah lebih oke, lebih Karena timeless. bahkan dulu waktu gue pernah liput ya, mereka pada modifikasi belinya yang ini, tapi diganti bemper. diganti. Iya. Soalnya nih ya, ini gue rasa nih ya, BMW itu belajar dari Innova. Oh, Iya. itu grillnya digedein oke nih. Akhirnya kayak barongan. Akhirnya BMW sekarang digedein Gede-gedein semua semua seri ya. 3-nya. Iya, benar-benar. Tapi gue tetap dengan grill yang seukuran ini adalah yang lebih keren teman-teman. Ini lebih timeless, tapi itu secara personal. Dan perubahannya di lampu ya, di Lampu depan juga. lampunya Ini dia lampunya sekarang lebih kuning beda. ya. bukan kuning ini, maksudnya lebarnya gitu ya. Jadi kayak ada ke pinggir agak sayapnya gitu. Ini belum dipoles. karena Dipoles. cuaca ini. Gitu. Tapi dan secara fitur ini lumayan ya, Riz ya? fiturnya Iya. juga ya lumayan. Ini udah ada airbag, udah gitu juga apa namanya, untuk yang tipe V itu AC-nya sudah digital ya. Iya. Udah digital dan ada head unit ini apa? Head unit layar. Sini Ya, ini yang basah. jauh-jauh. Gitu. Tapi memang AC digital itu sebenarnya nggak ngebuat AC jadi lebih dingin kan. Lebih gampang Tapi aja. memang membuat operasionalnya jadi lebih canggih. Iya. Kayak dia wah, ini kan tahun berapa? Ini 2000. kalau ini harusnya 2011 awal-awal 2011. ya, pertama Nah, keluar. AC digital ngebuat wah, nih gue kayak lagi ngontrol mobil tahun 2021. Iya, iya, iya. Tapi secara body ini masih dengan AN40 ya. Masih AN40. Artinya dia hanya facelift. Artinya teman-teman, akomodasinya, legroomnya Sama. itu sama. Sama aja. Gitu. Yang bahkan nih, airbag di sini kan ada airbag ya.
itu ditempel di situ, Riz. Jadi kayak tambahan di dashboard. Di dashboard ya. Jadi dia nggak rata sama dashboardnya gitu. Jadi kayak airbag aftermarket. Mana ada? Gimana? Coba masalah. Iya. Dan kita juga cukup terima kasih nih karena kita dapat tempat yang lumayan nih meskipun hujan-hujan gini. Keren sih. Kita lagi di Universitas Multimedia Nusantara. Oh iya. Ini jadi emang konsep gedungnya green building ya. Makanya ini kalau kita lihat banyak yang bolong-bolong supaya nggak banyak pakai lampu, Boy. Jadi cahayanya pakai cahaya matahari gitu. Dan di sini juga ada 4 fakultas ya, ada teknik informatika, ada ilmu komunikasi, ada juga bisnis, sama satu lagi itu seni dan desain. Cocok jadi rektor. Dan di sini ada 13 program studi. Wow. Gitu. Jadi banyak banget sih. Dan di sini juga kalau mau masuk nih, kalau teman-teman yang minat, ini ada jalur beasiswa juga. Oh iya. Iya. Caranya gimana tuh? Nah, itu ada jalur tes dan non-tes. Kalau yang non-tes tuh bisa lewat akademik, bisa lewat prestasi non-akademik. Harus pintar Kalau dong. jalur prestasi gue ada kesempatan nih. Harus pintar dong. Kalau Ya. non-akademik tuh bisa dari OSIS, dari olahraga gitu ya. Oh, jadi misalnya dia juara apa Iya. gitu di sekolahnya dulu ya. Iya, nah kalau buat jalur tes itu bisa langsung dicek di Instagramnya @Universitas Multimedia Nusantara buat jadwalnya. Oke. Nah, yuk teman-teman kalau teman-teman masih pada bingung nih buat cari kampus atau orang tuanya masih cari kampus Buat anaknya buat dong. anaknya ya. Buat orang tuanya. Iya. Jangan lupa daftar ke Universitas Multimedia Nusantara Ya. atau cek link www.umn.ac.id. Wih, Cakep mantap. sekali. Cocok nih jadi mahasiswa senior. Oke. Ini tadi facelift di tahun 2011. 2011. Nah, setelah dia teman-teman, itu tadi dia ada BMW M4 yang grillnya lebih besar. Nah, ini dia nih. Nah, Cobaan. iya, bareng. Jadi mungkin apa ya? Tren global tuh ke arah soal grill jadi lebih masif ukurannya. Dan itu salah satu mobil paling populer yang ada di Indonesia saat itu. Bukan saat ini. Iya. Gitu, dan kelihatan ya, memang paling signifikan adalah tampangnya. Tapi secara keseluruhan teman-teman, termasuk kode bodinya, termasuk di dalamnya itu masih sama, Riz. Masih sama. Gitu. Dan memang ini si mesin dieselnya ini, Boy. Ya. Ini kalau kita buka aja kali ya. Kita buka. Ini pengen nunjukin juga sebetulnya nih. Mana? Bisa? Mana. Nah, ini. Mana dia? Ada. Iya loh. Iya. Gimana yuk? Tenang. Oh, tinggal diangkat. Wow, lihat dong. Nah. Ini emang salah satu orang kenapa nyarinya Innova yang mesin diesel. Karena dia modifable. Iya, bener. Karena Iya, bahkan iya. dalam banyak komponen internal yang standar teman-teman, dengan setting ECU misalnya, atau mungkin pakai piggyback gitu ya, mesinnya yang diesel, yang KD series itu sangat berdaya untuk menangani ubahan-ubahan itu. Betul. Kita tahu bahwa kalau mesin bensin misalnya naik beberapa belas atau beberapa puluh deka, mungkin ada beberapa komponen perlu diganti. Iya. Tapi kalau Mesin Innova diesel KD series 2KD yang ini, mesinnya tuh internalnya tahan banting untuk menangani semua ubahan-ubahan yang ngebuat tenaganya dan torsinya itu meningkat secara signifikan. Iya, benar. Gitu. Jadi Jadi ini jalur-jalur baru nih. Iya. Untuk pipingnya supaya nggak ngempot gitu kan. Iya. Oh, ini juga ada tambahan nih. Intercooler. Jadi emang nih mobil sebetulnya sleeper ya. Kalem-kalem tapi kebut gitu kan. Kenceng juga gitu kan. iya, dan ini adalah salah satu daya tarik berikutnya. Ini adalah daya tarik berikutnya dari Innova varian diesel yang punya mesin sangat potensial untuk di-tuning. Ya, Gitu. setuju. Dan apa aja, Riz, Han? Di dalamnya tuh perubahannya? Ini sih juga karena dia hanya facelift semata. Iya. Jadi ubahannya nggak banyak sih. Paling kalau di interior mungkin material fabriknya gitu ya. Dia pilihan warnanya itu beda-beda dikit dibandingkan yang sebelumnya gitu. Tapi kalau fitur-fitur sih masih mirip-mirip dibandingkan si yang sebelum faceliftnya sih. Oh iya. Karena ini cuma beda 2 tahun kalau nggak salah, ini 2011, Beda 2 tahun, kan ini facelift. 2013 ini facelift. Tadi kita belum cerita ke teman-teman bahwa yang KD series teman-teman yang diesel itu ada perbedaan torsi antara yang matic sama manual. Oh iya. Yang manual itu 200 Nm teman-teman. Sementara yang matic itu di
dibedain settingan output torsinya jadi 260 Nm yang sama dengan Fortuner diesel yang manual. Iya kan, Fortuner diesel yang pertama kan memang hanya manual kan. Jadi lebih bengis ya. Jadi lebih bengis untuk mengkompensasi matic teman-teman, karena kan secara shifting matic sama manual lebih cepat yang manual. Jadi karena proses yang lebih lambat dibikin torsinya lebih gede. Gitu. Sama nih. Cuma kalau ini kan yang udah dimodifikasi gitu ya. Tapi lu Han, lu lebih suka yang ini atau yang sebelumnya? Dari mana? Tampilan? Tampilan ini. Tuh. Keren. Iya, lu juga kan? Iya, sama. Ini emang ya itu dia kenapa banyak orang yang beli mobilnya ini tapi dimodif jadi malah downgrade ke tahunnya nih. Tapi emang tampilannya lebih manis ini sih ya. Yang sebelumnya. Gitu. Dan setelah facelift ini, kita akan menjelang ke ubahan Kijang Innova berikutnya, ganti model, ganti generasi, reborn. Nah ini teman-teman, dari setelah beberapa kali facelift Innova, masih yang lama, sekarang nih berubah di tahun 2016, berubah total, full model change, tapi meskipun masih sama ya itunya ya, platformnya, dengan nama Reborn. Nah nih tebak-tebakan nih, kira-kira kenapa dinamain ini Innova Reborn? Ya boleh. Nggak tahu. Ya kalau namanya Reborn kan lahir kembali ya. Lahir kembali. Dan, karena tagline kan? Karena tagline-nya bener. Tagline-nya itu The Legend Reborn. The Legend Reborn. Makanya karena memang itu disebut Innova itu legend Innova banget. Reborn. Oke, ini ubahannya sebenarnya banyak nggak banyak. Bisa disebut nggak banyak, bisa disebut banyak. Yang pertama dulu deh, kenapa disebut nggak banyak? Mestinya gue bilang nggak banyak-banyak. Karena ternyata yang mesin bensin teman-teman itu masih sama dengan yang sebelumnya, Riz, ya? Masih TR series. Masih TR series. Tapi memang ada optimasi. Iya, ada optimasi. Dia sekarang pakai dual VVT-i. Oke. Tenaganya juga naik, tapi dikit banget. Dikit. Gitu. Dan yang perubahan yang banyak adalah pergantian mesin yang versi diesel teman-teman. Dari yang sebelumnya KD series 2KD sekarang menjadi 2GD. Kapasitasnya memang sedikit lebih kecil, berkurang cc, 100 cc dari 25 ke 24. Cuma secara output ya Bang Rais, signifikan. Kita ingat tenaganya tuh di sekitar 150-an dk dan torsinya di sekitar 340-an Newton-meter. Yang mana secara standar teman-teman di zamannya ini adalah Kijang yang kencang, gitu, lebih kencang dari yang bensin dan lebih irit dari yang bensin dan lebih mahal dari yang bensin. Dan transmisinya juga ya. Ini ada penambahan gigi transmisi. Ini sekarang jadi 6 speed. Di bensin dan diesel ya. Gitu. Kalau yang manual tetap 5 ya? Tetap 5. Iya kan? Iya betul. Benar. Oke. 6 sama mundur Pak. Terus kita tahu ya secara tampilan memang berubah secara total teman-teman, dan ada juga penggemar yang lama yang masih AN40 tapi banyak yang suka dengan desain yang ini. AN140 gitu. Dan kenyataannya Bang Rais banyak yang suka sama ini Bang Rais ya. Saking sukanya nih, bahkan ketika Zenix itu sudah muncul. Itu benar. Jadi memang si lucunya ya, Toyota sudah menjual Innova generasi berikutnya, Zenix. Tapi ini yang versi diesel masih dijual sampai saat ini. Itu saking banyak yang minatnya ya. Ya entah karena mesin dieselnya atau juga desainnya pun juga banyak yang suka kan, timeless kan. Oh, sama satu lagi karena ini RWD kali ya. Bisa jadi salah satu alasan juga karena ini masih dia RWD. Dan kalau secara varian juga teman-teman, ini udah nggak ada lagi tipe E, Bowie. Oh iya benar. Jadi yang paling bawah justru tipe G. Ada G, V, sama Q. Yang paling dan ada yang lebih di atas lagi, Venturer. Nah, Venturer itu setelahnya di 2017 ya, dia hadir Venturer yang bensin maupun yang diesel. Secara fitur ada ubahan apa aja? Bukan ubahan. Bukan penambahan. Bahkan bukan penambahan. Lonjakan banyak banget karena di sini tuh udah banyak banget kan, bahkan udah ada juga yang 7 airbag, lampunya proyektor. Tapi ini bukan ini ya, kalau ini kan tipe V ya, ini tipe V, ini sebetulnya untuk tipe Q nih, untuk yang proyektor LED sama yang ini DRL-nya udah yang putih nih.
Gitu. Dan Airbag tadi 7. airbag 7, tapi itu yang di paling atas ya. Ya. Q berarti. Q, yang G aja dapat 3 airbag. Oke. Terus di dalamnya apalagi banyak banget kayaknya ya perubahannya ya. Bahkan yang di tipe Q, ingat banget tuh di tengahnya tuh ada RSE, Rear Seat Entertainment. Oh iya, tapi masih iya. di bagian bawah ya, Iya, bukan di di bawah. plafon kan. Dan juga di dalamnya tuh yang di atapnya, di plafonnya itu ada lampu ambient lighting tuh yang Ambient paling tinggi. light. Iya. bener-bener. Terus termasuk juga bentuk AC-nya pun juga jadi lebih mewah. Double blower tapi Double nggak blower, nyatu, ya. maksudnya dia di pinggir gitu Iya. ya, nggak kayak yang lama tuh kan agak nongol di bagian tengahnya gitu. Iya, iya, iya. Nah itu masih belum terbaiknya. Karena di Venturer, di generasi ini, itu ada juga yang TRD Sportivo. Oh, Wah iya. itu limited sebetulnya. Ah, TRD limited. Sportivo. Jadi TRD Sportivo itu kebanyakan itu untuk hatchback, sedan, SUV gitu ya. Dan itu baru pertama kali Innova ada TRD Sportivo. Iya, di Itu limited Reborn. banget, di iya. Reborn. Bukan yang di tahun ini. Iya, Iya. Dan mungkin teman-teman ingat, itu Bang Aris yang ulas 50 tahun. Oh iya. Ya. Jadi setelah ini 2021 itu ada Iya, facelift mantep lagi ya. Ada facelift lagi yang lampu sennya di sini nih. Beda sedikit. Gue inget, Riz, waktu Toyota mengeluarkan Kijang Innova yang versi 50 tahun, itu begitu banyak yang ngincar, itu sampai diundi kan? Iya benar, undian. Nggak bisa dijual yang bebas Nggak gitu bisa. aja, karena saking banyak peminatnya dengan supply yang terbatas. Cuma 50 unit kan ya? Cuma 50 unit ya. Iya. Gitu. Dan itu cuma ada tipe yang diesel sama bensinnya juga nggak banyak kalau nggak salah. Iya. Bahkan harga bekasnya, Bowi, itu Lebih gelap lagi. lebih gelap lagi. Ugal-ugalan tuh. yang 50 tahun. merem bukan hanya yang beli, tapi juga yang jual. Iya, Karena yang jual kadang juga mau jual berapa ya, orang gelap ini Iya. nggak bisa lihat apa-apa. Suka-suka gue aja nih mau jual berapa gitu ya. Karena yang kita suka teman-teman dari ya Kijang, Innova secara keseluruhan dan terkhusus adalah yang diesel, mesinnya tuh tahan banting, dimodif juga gampang seperti yang sebelumnya. Iya. Kemudian dia juga tenaga dan torsinya jadi lebih enak, dia kenceng dan irit pula. Udah gitu masih, ini kan banyak dipakai di daerah ya. Pakai Solbus juga masih aman-aman aja. Iya. Aman. Gitu. Jadi kalau terpaksa beli solar yang eceran, bahkan mesinnya sudah canggih pun juga masih bisa tahan sama solar yang nggak bagus. Tapi sekarang harga bekasnya berapa ya kalau yang ini? Wah, Kalau yang ini. nih gue pernah denger nih Riz ya, yang di tahun segini nih, Reborn Diesel ada yang buka 380-an. Gua, harganya emang Nggak ngotak banget. emang mantuliti temen-temen itu. Nggak Jadi ngotak ya, sih emang ya. sekali lagi, Itulah kekuatan nama Kijang, ya. Innova yang bisa bikin harga jualnya Dan khususnya dieselnya dieselnya ya. sama-sama gelap. Karena memang kalau kita lihat dari data Gaikindo, Bowi, di akhir-akhir nih sebelum Zenik, Ya. penjualan dieselnya justru lebih laris dibandingkan yang bensin. Ya karena orang tahu bakal ada banyak perubahan di sebelumnya itu di sini. Iya. Jadi yang ini wah mumpung masih ada langsung disikat aja. Gitu. Tapi by the way selain yang kecil itu grillnya bukan yang barong. Iya. Yang Ini 2011-an. Innova Kijang Innova gua favorit berikutnya. Siapa yang nggak suka sama Iya. Kijang diesel ini? Lo pasti juga suka kan? Diesel sih udah jalan kemana aja hayu gitu ya. Iya. Kalau ada apa-apa juga kayaknya banyak mekanik yang bisa gitu kan. Iya. Jadi asik banget sih yang ini. Dan akhirnya teman-teman kita tiba juga di generasi Zenix AGH 10. Dan ini benar-benar revolusi total. Karena dari secara sasis dia udah beda dari sebelumnya IMV yang leather, dan secara teknologinya wow. Jadi TNG sekarang menggunakan sasis Toyota New Global Architecture dan dari sasisnya aja teman-teman itu memberikan Kijang di generasi ini banyak kapabilitas. Dia bisa menjadi mobil yang lincah tanpa harus punya set suspensi yang keras. Artinya dia nikungnya bisa enak nih, Riz. Tapi nggak keras bantingannya, tetap nyaman. gitu ya. Betul. Gitu. Terus kemudian mungkin teman-teman ada yang skeptis atau mungkin kurang suka perpindahan penggerak dari gerak belakang ke roda depan itu ngebuat banyak ubahan di bagian dalam. Ruangnya jadi lega nih. Iya. Itu ya terutama untuk penumpang di baris kedua gitu Iya. ya. Lantainya jadi rata. Jadi rata ada dan kopel lagi. artinya jadi lega kan. Itu ngebuat kenyamanan semakin bagus. Lalu kemudian dari rasa berkendara karena ya udah nggak ada gerak belakang, nggak ada
dengung kopel, nggak ada getaran dan nggak ada radiasi panas. Jadi pun juga semakin nyaman. Gitu. Tapi soal mesin nih, kita tahu bahwa dulu Innova yang generasi awal sempat punya mesin 2700 cc sebagai flagship. Tapi kemudian 2700 cc itu karena sepi peminat ditiadakan. Pilihannya adalah mesin bensin 2000 cc TR series sama yang 2500 cc diesel yang KD series. Flagshipnya adalah yang diesel. Nah, ketika di Reborn itu pun juga tetap dengan GD series yang menjadi flagship dieselnya. Toyota memutuskan ketika di eranya Zenix diesel itu ditiadakan. Ya. Semuanya berganti jadi mesin bensin. Mesin bensin. Tapi yang flagship bensin ditemani dengan motor listrik dan menjadi hybrid, teman-teman. Nah, hybrid Toyota memang mengerti bahwa hybrid itu bisa menjawab berbagai pertanyaan atau tantangan. Orang kan pengennya kan irit dan kenceng ya, Riz. Itu yang terjadi di Innova Diesel Reborn sebelumnya. Tapi semua itu terbantahkan oleh si Zenix Hybrid ini. Zenix, teman-teman, itu akselerasinya lebih sebentar. Akselerasi yang diesel, Riz. Oke, yang sebelum Reborn deh. Innova yang lama nih ya. Yang diesel. Itu mesin 2500 cc, akselerasi dari 0 ke 100 itu di angka 20 detik. Akselerasi kayak top speed, teman-teman, lama banget. Nah, berganti ke Reborn juga lebih kenceng, tapi ini jauh lebih kenceng. 0-100, teman-teman, Zenix Hybrid ini bisa dapat 9,3 detik. Luar biasa. Ini adalah kijang terkencang standar yang pernah ada di muka bumi. Yes, setuju sih. Khusus varian ini nih, yang gini. Karena roda lebih kecil kan, lebih enteng. Dan nggak cuma kenceng kali ya? Iya. Ini juga lebih irit kan? Lebih irit juga. Tapi yang di atas varian ini maksud gue yang V dan Q. Dengan roda lebih besar mungkin nggak sekenceng dan nggak seirit ini, tapi bedanya tipis. Gitu. Dan dia juga bisa memenuhi ekspektasi soal efisiensi karena di rute dalam kota dia bisa dapat 19-an km per liter dan di rute tol 18,8 km per liter. Yang lebih gila lagi adalah kemarin kita udah nyoba, kebetulan saya, Rehan sama Rian nyoba Jakarta Bali single tank tanpa ngisi penuh, Riz. Tanpa ngisi bensin. Tanpa ngisi ulang. Ngisi bensin tapi sampai full. Jalan aja. Sampai Bali. Iya. Di Bali pun muter-muter. Di Bali pun muter-muter, kita sampai ke Kota Ubud, teman-teman, dan nggak ngisi bensin. Memang eco driving. Memang ketika mati kita nggak nyalain AC. Ketika parkir gitu ya, misalnya Isoma gitu, kita matiin mesin kan. Tapi intinya dengan metode seperti itu, dengan eco driving selama perjalanan, dapet 1.241 kilometer. 1.241 dengan bensin berarti cuma 52 liter. 52 liter. Itu rata-rata average BBM-nya 23,8 km. Luar biasa. Jadi udah nggak ada yang bisa meragukan soal efisiensi karena hybrid memberikan itu dengan baik. Gitu. Di luar dari mesinnya, penggeraknya, kenyamanannya, secara fitur memang dia yang Q ya, bukan yang ini. Ini yang gini. Secara fitur memang signifikan ya, Han? Iya, signifikan. Dia udah ada TSS dan dia udah dapat panoramic sunroof juga yang Q kan. Iya, benar. Jadi kebayang nggak sih lu waktu nyetir Kijang Buaya? Kijang Buaya, lo tau nggak? Generasi lo bakal punya panoramic sunroof. Nggak tahu kan? Gitu. Apalagi kan? Belum lagi dia udah dapat head unitnya nih. Bisa ngecekin flash. NFC ya. NFC. Dia juga punya koneksi HP T-Touch. T-Touch. Di sini pun juga ada. Di sini juga ada. Sebenarnya sih di Reborn udah ada, tapi ini jadi lebih baik lagi. Jadi memang revolusinya luar biasa ya dari perjalanan si Innova dari masa ke masanya. Mungkin kita bisa dapat kali ya pengalaman atau mungkin kenangan dari teman-teman. Kira-kira teman-teman di antara ini semua ada nggak yang pengguna pernah memiliki atau mungkin pernah nyobain atau mana yang paling disuka? Karena ini Kijang, teman-teman. Potensi untuk orang Indonesia pernah ngerasain atau kalaupun nggak nyetir pernah duduk di dalamnya, itu pasti gede banget. Gitu. Mungkin teman-teman pengen tulis di kolom komentar sharing pengalamannya, kita akan sangat senang. Gitu. Dan ini sampai di titik ini adalah Kijang tercanggih, terkencang, teririt, termewah, terluas, terlega yang pernah dibuat ya. Ternyaman, tergesit
yang pernah dibuat. Kita nggak tahu nanti akan ada perubahan apa lagi, termasuk evolusi maupun revolusinya. Cuma yang pasti sampai di titik ini kita tahu bahwa Kijang mengalami ubahan yang bagus banget ya, Riz. Iya benar. Dan Gitu. satu lagi tadi lupa. Apa? Termahal. Iya. Karena jadi si Innova kan kita tahu Kijang dulu ya. Iya. Itu bisa bilang mobil sejuta umat lah. Iya. Ya kan kelasnya mungkin banyak dipakai oleh keluarga Indonesia, tapi memang saat ini positioningnya udah agak tinggi, Bu. Iya. Ini ibaratnya nih bukan mobil sejuta umat ya Bang Rais. Apa tuh? Ini udah mobil umat jutawan. Iya. Orang Dibalik tajir. ya bener. Ini Iya. cuma orang-orang tajir yang Iya. ya bisa beli si Innova ini sih. Gitu. Ada lagi nggak yang mau di? Kayaknya cukup ya. Cukup. Sebuah sejarah panjang tentang perjalanan mobil yang populer di Indonesia. Gitu. Kijang Innova. Toyota Kijang Innova Zenix. Mungkin itu dulu teman-teman dari kami. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video berikutnya.